Selamat pagi Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Persekutuan Lansia GKI Muara Karang. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Februari tahun 2022. Ya, memang sulit kita melewati hari-hari ini. Tetapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita, menolong kita, menopang kita, dan selalu memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita. Mari kita memulai persekutuan lansia ini dengan memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu, ku naikkan syukur bagimu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
Nah, Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian, kita merasakan berkat-berkat Tuhan kepada kita. Rahmat Tuhan yang tiada bertara selalu dicurahkan bagi kita. Oleh sebab itu, patutlah kita selalu mengucap syukur kepada Bapa di surga. Sebelum meneruskan persekutuan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang maha baik dan maha kuasa, kami datang bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan kasih setia Tuhan yang selalu dicurahkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan di mana kami pada pagi hari ini dapat bersekutu bersama-sama. Ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami dan pimpinlah kami dari awal sampai akhir. Biarlah kami tetap merasakan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini akan dibawakan oleh Pendeta Mulyadi. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi bersama, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ibu dan Bapak, juga Oma dan Opa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam rangkaian ibadah kita pada hari Kamis ini. Dan kita bersama-sama pada tanggal 17 Februari menyambut kasih Tuhan. Kita akan menggumuli sebuah pokok bahasan atau tema tentang pembohongan publik atau membohongi publik, gitu ya. Pembohongan publik atau membohongi publik. Nanti akan diambil dari Mazmur 15. Nah, sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyi dari NKB nomor 130, ya. Ada yang tahu lagunya? Hidup
yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bisa ikuti lagu ini? Nanti belajar bersama-sama. Dan mari kita masuki kesempatan kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saya mengundang kita bersama-sama menyiapkan diri kita dan kita bersatu hati berdoa. Mari kita siapkan diri. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu hati berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, kami menyediakan diri untuk menyambut sapaan firman Tuhan. Pakai hamba untuk menyuarakannya. Dan biarlah kami juga menyimak dan mendengarkan serta memahami di dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa, kami menyerahkan diri dan bersyukur. Amin. Teks Alkitab kita saat ini diambil dari Mazmur, pasal yang ke-15. Ya, Mazmur 15. Satu perikop itu saya bacakan untuk kita. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu dan bapak, juga oma dan opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar sebuah istilah yang belakangan ini merebak di media massa, pembohongan publik. Ya, pembohongan publik. Tentu yang dimaksudkan adalah seseorang sedang mengungkapkan sesuatu tetapi tidak dilandaskan kepada kebenaran. Ia mengungkapkan dengan berbagai dalih untuk melindungi dirinya sendiri. Itu orang yang mengungkapkan segala sesuatunya. Tapi sebenarnya juga ketika seseorang sedang melakukan hal yang demikian, ia sedang membohongi publik. Jadi memang seperti berbeda istilah ini, tapi juga mungkin punya kemiripan. Pembohongan publik, ungkapan yang disampaikan untuk menunjukkan bahwa dia tidak menyatakan kebenaran, tapi juga membohongi publik. Nah, saya seringkali berdiskusi dengan teman-teman, ini yang benar yang mana? Nah, saya mau mengajak kita tidak akan terjebak di dalam sebuah pernyataan ini benar atau salah. Bukan itu konteks kita.
Tetapi sebenarnya ajakan yang diungkapkan pemazmur perlu kita simak dengan baik. Mari kita amati. Dari kalimat pertama, pemazmur mengungkapkan demikian. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Tentu saja pernyataan ini muncul berangkat dari sebuah konteks, berangkat dari sebuah situasi ketika umat pada waktu itu hidup di dalam pengembaraan. Dan kalau mereka mau datang di dalam satu kesempatan menyatakan pengakuan dosa atau menyambut berkat yang Tuhan nyatakan, mereka harus datang ke kemah Tuhan. Mereka harus datang pada satu situasi untuk datang menyediakan diri, bahkan digambarkan ke gunung Tuhan yang kudus. Di pemahaman umat pada masa lalu, bahkan kemudian berangkat sampai di perjanjian baru, mereka memiliki ruang-ruang di bait Allah itu. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, dan yang utama adalah ketika mereka akan datang, mereka memahami sebuah konteks seperti pada waktu Musa mendapatkan api yang menyala di belukar itu, dan di sana tiba-tiba ada suara yang menggema, "Hai Musa, lepaskan dulu, tanggalkan dulu kasutmu atau alas kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus." Mengapa sampai kemudian harus dilepaskan alas kaki, kasut pada waktu itu? Ya, asumsi yang muncul karena sebenarnya datang kepada Allah itu harus dengan segala keberadaan, bahkan simboliknya adalah dengan segala ketelanjangan. Ketelanjangan maksudnya tentu bukan sebuah ketelanjangan fisik, tetapi yang dimaksudkan adalah keterbukaan penuh, sebab Tuhan tidak bisa dibohongi. Nah, ini penting ya. Tuhan tidak bisa dibohongi, karena Tuhan menyelidiki hati, Tuhan mengetahui sampai di lubuk hati yang paling dalam. Karena itu ketika disampaikan dalam sebuah pertanyaan di teks Alkitab kita pada Mazmur 15, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Pernyataan kudus di sana itu mau mengatakan tentang keterpisahan atau kesiapan dalam keadaan ketelanjangan di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Dan pemazmur kemudian menggambarkan kepada kita kalimat pada ayat yang kedua mengatakan, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Perhatikan ini. Kata pertama yang disampaikan atau kalimat pertama disampaikan orang-orang yang tidak bercela. Siapa yang tidak bercela? Di dalam kehidupan kita manusia hampir setiap hari kita penuh cela. Tetapi yang dimaksudkan pada tahap pertama adalah sebuah pengakuan, pernyataan, ungkapan, dan kesediaan untuk mengatakan bahwa dalam segala keberadaan kita yang penuh celah ini, kita mesti datang dan mengawali seluruh hidup kita dengan kesediaan memenuhi pernyataan Allah, yaitu hidup benar di hadapan Allah, ya, yang tidak bercela. Bahkan kemudian pernyataannya mengatakan yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Perhatikan dengan kalimat yang pertama, ya, kalimat yang pertama tadi yang tidak bercela, dan kalimat yang kedua yang mengatakan yang adil dan yang mengatakan kebenaran. Itu artinya di hadapan Allah tidak boleh terjadi sebuah pembohongan, atau kita tidak boleh berdusta. Kita tidak boleh mengatakan yang tidak benar. Kita tidak bisa bahkan mengungkapkan sesuatu yang tidak mempunyai dasar di hadapan Allah, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Namun
Bukan karena atau bukan hanya sekadar Allah mengetahui. Refleksi kita harus mengatakan secara mendalam bahwa kita bersedia mengungkapkan segala sesuatu ke dalam kemuliaan Allah ini, yaitu supaya kita bisa tiba di dalam kekudusan, maka kita juga menjaga kekudusan hidup kita. Merawat hidup kita dengan baik, merawat hidup kita dengan benar, merawat dan menyatakan kebenaran yang Allah rindukan terjadi di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tidak boleh berbohong, apalagi membohongi publik, membohongi masyarakat. Karena dengan membohongi masyarakat sebenarnya kita sedang melakukan sebuah upaya untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa aku menjadi orang yang tidak layak dipercaya. Bagaimana orang bisa percaya kalau kemudian kita tidak menyatakan kebenaran? Atau bagaimana kita bisa dipercaya kalau hidup kita menunjukkan sebuah sikap kebohongan? Itu sebabnya di bagian-bagian awal Alkitab juga, di kitab Keluaran ya, di dalam sebuah perintah Tuhan itu mengatakan jangan menjadi saksi dusta, atau jangan kita mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain. Nah, di dalam teks Alkitab kita pada ayat yang ketiga digambarkannya apa? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak mengungkapkan kebohongan tentang orang lain. Jadi bukan hanya sekadar kita menyatakan ketidakbenaran, tapi juga tidak boleh sampai kemudian orang yang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah gara-gara kita. Orang yang tidak bersalah dibuat menjadi salah gara-gara kita atau oleh kita. Itu sebuah duka mendalam bagi orang-orang yang mengalaminya. Karena itu, Oma dan Opa, Ibu dan Bapak, di tengah-tengah kehidupan kita ada sebuah panggilan yang kuat supaya kita menyatakan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya itu. Dan karena itu kita diminta untuk tidak berbuat membohongi orang lain. Kita mengungkapkan kebenaran. Sayang sekali kadang-kadang demi kepentingan diri ya, orang kemudian suka menjebak orang lain supaya masuk di dalam sebuah perangkap kebohongan. Namanya jebakan ya, orang-orang di dalam satu model ya, agak dalam kehidupan gitu ya, orang sering kemudian karena mau merebut sesuatu dari orang lain, maka dia dimasukkan ke dalam sebuah jebakan. Sampai kemudian dia tidak bisa melakukan yang lain karena masuk dalam jebakan itu. Ini tindakan yang sama sekali tidak menunjukkan sebuah sikap kepribadian yang kuat dan benar di hadapan Allah. Tindakan seperti ini adalah tindakan yang mengacaukan kasih sayang Allah. Jangan-jangan orang itu sebenarnya karena lugu, karena orang seringkali mengatakan jujur lurus-lurusnya justru dimanfaatkan. Itu kekeliruan besar. Justru dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang baik, maka kita bersama-sama mau mengungkapkan segala sesuatu dan memberi ruang yang baik kepadanya untuk menyatakan cinta kasih Tuhan di dalamnya. Nah, karena itu salah satu bagian di dalam panggilan kita untuk menyatakan kebenaran Allah atau hidup benar di hadapan Allah dan tidak melakukan kebohongan secara masif kepada publik, kepada masyarakat. Salah satu yang diingatkan kepada kita adalah bersedia mengatakan kebenaran, menyatakan ya, dan tentu tidak berdusta. Jangan berbohong. Bahkan di dalam Mazmur ini juga digambarkan sebuah situasi kepada kita semua. Jangan sampai kita pun melakukan sebuah bentuk penghinaan kepada orang lain. Nah, tentu
Ibu bapak, oma dan opa akan bertanya, apa hubungannya antara membohongi publik, pembohongan publik dengan ungkapan kehinaan? Ya, begini, dengan kita menyatakan atau menghina orang lain, maka sebenarnya kita tidak sedang melihat kasih Allah di dalam diri seseorang. Dengan menunjukkan kehinaan kepada orang lain, maka sebenarnya kita tidak sedang mengungkapkan anugerah Allah bagi orang lain. Dan kalau itu terjadi, maka sebenarnya kita sedang menyatakan pembohongan kepada masyarakat atau membohongi masyarakat. Sebab apa? Sebab Allah adalah kasih. Dan dalam kasih Allah, maka tidak boleh ada orang yang kemudian dihina di dalam hidupnya. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Itu sebabnya orang-orang itu harus tetap mendapatkan kehormatan di hadapan Allah. Jangan karena jabatan, atau jangan karena status seseorang, atau jangan karena situasi finansial yang lemah, jangan karena kemiskinan pada seseorang, maka seseorang kemudian kehilangan kehormatannya. Sebaliknya, karena seseorang berjabatan, punya pangkat, maka dia dihormati setinggi-tingginya. Karena dia orang yang punya kekayaan yang banyak, maka dia dihormati setinggi-tingginya. Bukankah Allah adalah Allah yang peduli juga dan terutama kepada orang-orang yang lemah, baik secara fisik, secara psikis, karena berbagai pergumulan yang luar biasa sampai kemudian dia menjadi sangat lemah, ataupun karena finansial. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan cinta kasih Allah. Jika kita tidak menunjukkan cinta kasih Allah itu, dan justru menghinakan orang-orang di sekeliling kita, maka sebenarnya kita tidak sedang menghadirkan kasih Allah. Dan kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita sedang menyatakan kebohongan. Sebab kita sering mengatakan di dalam kehidupan kita, mari kita menyatakan cinta kasih Allah kepada siapapun. Mari kita menghadirkan kasih Allah kepada siapapun. Ketika kasih itu tidak dihadirkan dengan tulus, bahkan ketika kita menunjukkan sikap, cara pandang penghinaan kepada orang lain, maka pada momen seperti itu kita kehilangan kesempatan untuk menyatakan kasih sayang Allah dalam hidup kita. Ibu dan bapak serta saudara-saudari, juga oma dan opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan kita saat ini adalah menyatakan kebenaran, mengungkapkan kasih, dan bahkan ini yang juga menyedihkan, ya, yang sering kita hadapi di berbagai situasi. Orang-orang kemudian menunjukkan kehinaan dan tidak memuliakan Allah di dalam hidupnya. Termasuk jangan sampai kita meminjamkan uang kepada seseorang dengan menggunakan riba. Tentu konteks ini harus kita bahas secara mendalam di lain waktu, di kesempatan yang berbeda. Karena ada yang bertanya, apakah dengan demikian kalau kemudian bank gitu ya memberikan bunga gitu ya, atau orang yang meminjamkan usaha bagaimana, itu beda konteks. Yang dimaksudkan adalah orang butuh uang misalnya untuk kebutuhan hidupnya, lalu kemudian kita berikan pinjaman, lalu diberikan bunga yang sangat tinggi. Dan beberapa kali saya menghadapi situasi seperti itu. Ini sungguh sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi menyatakan kasih yang sesungguhnya.
Tetapi tentu juga bukan menjadi orang yang jor-joran, memberikan pinjaman secara membabi buta. Saya selalu mengatakan, kalau kita tidak siap kehilangan, jangan sekali-kali meminjamkan. Ya. Yang terbaik adalah berikan secara tulus kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan kemudian memiliki berkat untuk mengembalikan, ya terimalah. Tapi kalau tidak, siapkan diri untuk tidak menerima kembalian. Karena apa? Karena orang sedang meminjam uang, dia sedang berada dalam kesulitan. Dia membutuhkan sesuatu untuk hidupnya. Tapi mari kita kembali kepada konteks kita, yaitu supaya kita menyatakan cinta kasih Allah itu dengan cara tidak membohongi. Atau jangan sampai kemudian kita mengatakan kebohongan. Ya, Ibu, Bapak, dan Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada juga pertanyaan kepada saya, bagaimana Pak Pendeta kalau situasinya terpaksa? Wah, itu namanya keputusan etis, ya. Saya harus mengaku dengan terbuka. Beberapa kali saya berada dalam keadaan yang sangat sulit, terutama ketika diminta untuk menyampaikan berita kepada keluarga, kalau ada yang sakit dan sudah tidak bisa lagi tertolong, begitu ya. Lalu keluarganya demikian. Itu terjadi beberapa kali ketika saya melayani di Cirebon, di Batam, dan termasuk di Jakarta, ya. Ada orang kecelakaan, sudah meninggal, lalu kakaknya masih dirawat dan dalam kondisi gegar otak parah, begitu ya. Dokter mengatakan, tolong ya jangan mengatakan hal-hal yang mengejutkan. Lalu saya ditanya oleh kakaknya itu, bagaimana adik saya? Saya harus jawab apa? Meninggal, Pak. Waduh, dia bisa shock. Lalu saya katakan, sabar ya, kita semua harus berproses bersama-sama. Nah, saya berat tuh mengatakan itu. Tapi lama-kelamaan setelah yang bersangkutan mulai pulih dan dokter mengizinkan, baru saya sampaikan dengan perlahan sekali, Bapak, saya harus menyatakan permohonan maaf, mengaku lebih dulu dari awal bahwa situasi harus dihadapi, adik Bapak sudah Tuhan panggil. Dan saat ini saya harap Bapak dengan tenang menghadapi, dia menangis luar biasa. Tapi juga saya harus menyampaikan itu dengan terbuka. Tapi sudah dengan kesiapan, dan istrinya juga sudah disiapkan gitu ya. Dan tahu bahwa ini tidak mudah dan kita bisa mengemukakannya sedemikian rupa. Nah, situasi etis seperti itu tidak identik atau tidak sama dengan kita sedang menyatakan kebohongan seperti yang dimaksudkan. Tetapi ada peristiwa, apakah itu ada langkah-langkah menyatakan ketidakbenaran? Mungkin iya. Tetapi juga tindakan etis demikian tidak bisa dihindari. Namun titik tumpu dari apa yang disampaikan saat ini adalah kita diminta untuk dengan teguh menyatakan ya atau tidak. Kebenaran Allah diungkapkan di sana. Maka baik Oma dan Opa, Ibu dan Bapak, belajar kembali dari lagu tadi, dari NKB 130 yang menyatakan hidup yang jujur harus kuserahkan kepada Allah, atau harus kulakukan, ya, sehingga kita memuliakan Allah di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk menyatakan kebenaran Allah. Tuhan juga memberikan topangan kepada kita untuk menyatakan cinta kasih Allah di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai lagu penutup, kita bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 130. Hidup yang jujur. Biarlah kejujuran senantiasa ada dalam kehidupan kita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sampai jumpa dalam persekutuan lansia yang akan datang. Tuhan memberkati.
Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa syafaat dan menutup persekutuan kita. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik. Kami menaikkan syafaat kami, anugerah Tuhan menyertai hidup kami. Kami ingin bersatu hati berdoa mengingat saudara-saudari kami, ibu dan bapak, juga oma dan opa, di tengah-tengah berbagai pergumulan yang dihadapi. Anugerah Tuhan yang menopang. Berkati segala sesuatu yang sedang dijalani. Kami mengucap syukur selama hidup kami belajar untuk mengungkapkan berbagai hal secara tulus dan terbuka kepada Allah, kepada sesama kami, kepada rekan-rekan sepelayanan dalam hidup persekutuan kami. Kami percaya ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan. Karena itu kami juga saat ini dalam ikatan persekutuan kami bersatu hati berdoa untuk semua rekan kami, sahabat kami dalam ikatan persekutuan kami. Berdoa untuk pergumulan yang sedang dihadapi oleh oma dan opa, ibu dan bapak. Di tengah-tengah kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian, kami ingin mengingat untuk Oma Evi, untuk Oma Lili Murni, kami mengingat untuk Ibu Yanti, kami mengingat untuk Oma Susi, kami dalam berdoa kami juga mengingat untuk Opa John, kami mengingat untuk Oma Yap. Demikian pula Oma Ana yang berada di Amerika. Kami bersyukur, kami dapat terus berkomunikasi. Oma Lili Murni, kami bawa ke dalam doa. Tuhan menjamah mereka semua di tengah-tengah segala keadaannya. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kini kami persembahkan doa kami juga untuk gereja milik Tuhan. Tuhan yang memberkati berbagai proses yang dihadapi. Kami mengingat untuk situasi yang terus kami hadapi, pandemi yang merebak, tangan Tuhan yang menopang sehingga seluruh proses dapat dijalani di dalam anugerah Tuhan. Ya Allah Bapa Sorgawi, ke dalam tangan Tuhan kami bawa doa kami. Inilah syafaat kami serahkan dan persembahkan kepada Bapa di sorga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada waktu yang akan datang. Amin.